Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Keyakinan pada tingkat ilmu makrifatullah terkonsep tiada yang memberi dan tiada yang menerima. Tiada yang menyembah dan tiada pula yang disembah. Tiada sifat engkau dan tiada sifat aku. Semuanya semata-mata hanya yang maha kuasa, yang maha meliputi. Keyakinan pada tingkat ilmu makrifatullah adalah berdasarkan kamil mukamil. Kamil yang tidak berarti bersatu maupun bercerai, yaitu keyakinan yang tidak membawa makna aku dan tidak juga kamu. Keyakinan yang terjadi pada tingkatan ini berada pada makom wahdah atau hakikat Muhammad, dan keyakinan ini telah melampaui makom fana, yaitu berada pada makom baqo. Apabila akal dan hati Anda telah percaya dan juga telah yakin dengan sepenuh hati dan jiwa Anda bahwa tiada yang ada, tiada yang wujud, dan tiada yang mawujud, pada hakikatnya adalah Allah. Inilah salah satu daripada tanda-tandanya telah sampai kepada matlamat yang dicarinya. Selain daripada dia, semuanya ilusi belaka. Yang ada hanyalah dia semata. Segala sifat, nama, kelakuan, dan zatnya itu pun hanya dia. Ini adalah pandangan dan pegangan bagi mereka yang telah sampai ke tahap yakin sepenuhnya yakin, yaitu yang telah mempunyai etikat yang tinggi dan bulat, yang sangat yakin kepada apa yang dipegang oleh akal dan hatinya. Etikat mereka pada ketika itu adalah diri mereka sudah tidak ada lagi. Segala yang ada, segala yang berlaku, dan segala yang akan berlaku adalah semata-mata dia. Mereka yang mau bertawakal dan berserah kepadanya, pasrah tanpa bimbang, ragu-ragu dan was-was diri. Diri mereka sendiri telah dianggap binasa, dan apabila diri telah binasa, yang tinggal ini bukan diri mereka, yang tinggal bukan lagi alam. Ini bukanlah bersatu dengan Allah, tetapi bertawakal atau berserah diri sepenuhnya hanya kepadanya dengan dilandasi makrifatullah, mati sebelum mati. Inilah pegangan bagi orang yang dikasihinya, baik yang terdahulu ataupun sekarang. Mereka tidak menggunakan ilmu jampi serapah, ilmu pengasihan, ataupun ilmu kebal. Dan apabila sedang berhadapan dengan suatu bahaya kesulitan apapun, keyakinan mereka tetap teguh hanya berserah kepada Allah semata. Dan bagi mereka, itu sudah lebih dari cukup untuk menyelamatkan daripada mara bahaya apapun di dunia ini. Yakin kepada kekuasaan Allah membuat mereka tidak merasa takut kepada mara bahaya apapun, baik itu yang nyata maupun yang gaib. Intinya selain daripada Allah mereka tidak takut. Keyakinan kepada Allah itulah yang membuat mereka tidak berbekas oleh senjata tajam, pedang maupun peluru dan sebagainya.
keyakinan hanya kepada Allah itulah yang membuat diri mereka berani, gagah, kuat, dan selamat daripada mara bahaya apapun. Bukan ayat yang dibaca itu yang sakti, tetapi pembacanya yang telah mempunyai keyakinan yang kuat, yang akan menghasilkan kekuatan batin di dalam diri mereka. Dan kekuatan itu sejajar dengan keyakinan yang mereka punyai. Keyakinan batin ini atau kekuatan batin ini pula yang akan menghasilkan getaran rahasia Allah yang terdapat di dalam dirinya. Tentunya hasil daripada pancaran zat Allah. Apabila getaran zat Allah telah mewujud dalam dirinya, maka ia pun dapat mewujudkan apa yang ia minta. Pahami sekali lagi, ini bukanlah ilmu bersatu dengan Allah. Tidak mungkin kita dapat bersatu dengan Dia. Kita makhluk yang bersifat baharu atau muhaddas, sedangkan Ia itu qadim. Makanya pahami antara yang qadim dengan yang muhaddas. Kata Nabi, araftu rabbi bi rabbi, hanya Allah yang mengenal Allah. Saudaraku, sang sejati, mereka yang telah mempunyai keyakinan di peringkat ini tidak memandang lagi kepada yang lain, hanya kepada Dia. Mereka tidak lagi memandang alam sebagai alam, tetapi yang mereka pandang adalah wajahnya. Bukan mereka berarti menafikan kewujudan sifat alam ataupun sifat makhluk atau sifat dirinya. Alam dan makhluk itu tetap ada buat sementara, walaupun hakikatnya tiada. Tetapi mereka menganggap alam dan makhluk itu telah binasa di dalam wajah Allah. Kalau dibuat analogi, mereka hanya tertuju kepada sifat manis, tetapi bukan tertuju lagi kepada sifat gula. Keyakinan pada tingkat bako adalah suatu keyakinan yang tidak berubah-ubah lagi. Sang Salik telah yakin dengan sepenuh yakin, tidak satupun yang dapat menggugat keyakinannya. Seorang Salik yang berada pada makom hakul yakin adalah mereka yang berpegang teguh kepada keyakinan tingkat wahdah, esa, atau tunggal. Allah itu esa dalam sifatnya, dalam namanya, dalam afalnya, dan juga zatnya. Yang bersifat itu hanya sifat untuk Allah. Yang bernama itu hanya nama bagi Allah. Yang berbuat itu hanya perilaku bagi Allah. Dan yang berzat itu hanya zat Allah. Namun Dia tetap esa adanya, seperti ombak dan lautan. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.